Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Mustaniruddin SUD MAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum. Puji syukur, alhamdulillah kami panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas review jurnal kali ini, serta dapat didengarkan oleh teman-teman sekalian. Tak lupa sholawat dan salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami, yaitu kelompok 12, mengenai tafsir Al-Maraghi. Yang pertama yaitu biografi dari Al-Maraghi. Nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdu Al-Mun'in Al-Maraghi. Al-Maraghi lahir di kota Marghah, Provinsi Suhaj, sebuah kota kabupaten di tepi barat Sungai Nil, sekitar 70 km di sebelah selatan kota Kairo, yaitu pada tahun 1300 Hijriah atau 1883 Masehi. Nama kota kelahirannya inilah yang kemudian melekat dan menjadi nama belakang atau nisbah bagi dirinya. Ini berarti nama Al-Maraghi bukan monopoli bagi dirinya dan keluarganya saja. Ahmad Mustafa Al-Maraghi berasal dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai ilmu agama. Nah, kemudian Al-Maraghi juga seorang tokoh terbaik yang pernah dimiliki dunia Islam, dikarenakan dalam usianya 69 tahun beliau sudah banyak memberikan pengaruh terhadap dunia Islam. Tafsir Al-Maraghi adalah salah satu karya beliau yang paling besar dan fenomenal. Kitab tafsir yang modern yang berorientasi sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Karya beliau ini adalah suatu penafsiran yang menitik beratkan penjelasan Al-Quran pada segi-segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungannya untuk memberikan kepada suatu petunjuk dalam kehidupan, kemudian merangkaikan pengertian ayat dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia. Beliau menuliskan tafsir ini kurang lebih selama 10 tahun, yakni dimulai dari tahun 1940 sampai 1950 Masehi. Oke, kemudian metode penafsiran Al-Maraghi. Yang pertama, metode di segi sumber tafsirnya adalah metode bil matsur dan bil arrayi, atau disebut juga dengan metode bil iktirani. Yang kedua, metode di segi cara penjelasannya beliau menggunakan metode muqarrin. Yang ketiga, metode di segi keluasan penjelasannya, dari segi keluasan Al-Maraghi menggunakan metode itnabi tafsili, yakni dengan cara menafsirkan Al-Quran secara mendetail atau rinci. Kemudian yang keempat, dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan Al-Maraghi menggunakan metode al-tahlili, yakni dengan mendeskripsikan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang mengikuti tata tertib ayat-ayat di dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian yang kelima, metode dari segi corak penafsiran.
dari aspek kecenderungan atau corak yang paling dominan, yaitu Al-Maraghi memberikan warna tafsirnya dengan al-adabi dan al-ijmali. Oke, kemudian karya-karya Al-Maraghi. Beberapa di antaranya yaitu Al-Isbah fi Al-Islam, Al-Waziz fi Usul Nal-Fiqih, Ulum Al-Balaghah, Muqaddimah Al-Tafsir, Buhut wa Ar-Ra'fi, Funun Al-Balaghah, Al-Diyanat wa Al-Akhlaq, Hidayah Al-Talaib, Tahdib Al-Tawdih, Tarik Ulum Al-Balaghah, wa Ta'rif Birijaliha, Mursyid Al-Tullab, Al-Mujaz fi Al-Adab bi Al-Arabi. Kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi dari penulisan tafsir Al-Maraghi, yaitu ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu Al-Maraghi merasakan terpanggil untuk menulis sebuah kitab tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, jadi beliau menciptakan tafsir sistematis, mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang sederhana dan efektif. Kemudian terpanggilnya beliau untuk menulis kitab tafsir Al-Maraghi ini dikarenakan banyak yang melontarkan pertanyaan kepada beliau mengenai kitab tafsir apa yang mudah dipahami, bermanfaat bagi pembaca, dan dapat dipelajari dalam waktu singkat. Nah, hal tersebut masyarakat masih sulit dalam memahami Al-Quran. Oleh karena itu, ini menjadi faktor internalnya. Yang kedua, faktor eksternal. Al-Maraghi ini sendiri juga memiliki cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan bagi umat Islam, terutama di bidang tafsir. Dan beliau juga merasa mempunyai kewajiban membagikan ilmu-ilmu yang beliau punya. Oke, lanjut. Poin selanjutnya yaitu sistematika penafsiran Al-Maraghi. Yang pertama, menghadirkan 1, 2, atau sekelompok ayat yang akan ditafsirkan. Yang kedua, menjelaskan kosakata yang sulit. Yang ketiga, penjelasan ayat secara umum. Yang keempat, penjabaran ayat secara rinci. Kemudian selain itu, ada juga beberapa karakteria lain dari tafsir Al-Maraghi. Di antaranya, yang pertama, tidak menampilkan istilah-istilah kebahasaan seperti tema-tema dalam ilmu nahwu, shorof, dan balaghah. Namun, Al-Maraghi tetap mengatakan bahwa ilmu-ilmu tersebut menjadi peran penting bagi seorang mufassir. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi pembaca. Yang ketiga, selektif terhadap kisah-kisah Israiliyat. Kemudian, kelebihannya. Yang pertama, dalam memberikan penjelasan, Al-Maraghi berusaha menghindari uraian yang bertele-tele atau al-idnab. Yang kedua, menghindari istilah dan teori ilmu pengetahuan yang sukar dipahami. Yang ketiga, gaya bahasa yang mudah. Penjelasan tersebut dikemas dengan bahasa yang sederhana, singkat, padat, serta mudah dipahami dan dicerna oleh akal. Yang keempat, menyesuaikan bahasa dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, selektif dalam memilih kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab tafsir. Kemudian, kekurangannya sendiri yaitu bisa kita analisis dari komentar ulama tersebut, yaitu tafsir ini menurut beberapa ulama dianggap kontroversial sesuai yang telah dijelaskan di dalam perdebatan akademik. Perdebatan akademik ini tertera di dalam makalah yang sudah kami buat, yakni tercantum di sana yaitu tafsir Al-Maraghi ini dianggap kontroversial dan banyak ditinggalkan.
Tafsir ini sangat digemari oleh para pelajar yang mengkaji tafsir di bangku perguruan tinggi. Gaya penafsirannya dianggap modern, yakni berusaha menggabungkan berbagai mazhab penafsiran, terutama metode tafsir bi al-matsur dan tafsir bi al-rayyi. Nah, bagian paling kontroversi dalam tafsir Al-Maraghi antara lain bahwa kisah maskh atau azab yang merubah muks Bani Israel menjadi rupa monyet dalam Al-Quran bukan kejadian sungguhan, melainkan hanya simbol saja. Al-Maraghi juga mengatakan bahwa Adam bukanlah bapak manusia. Ini tercantum dalam juz 1 halaman 77. Kemudian dikatakan oleh Al-Maraghi bahwa Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuknya. Juz 1 halaman 93. Oke. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga review jurnal kami bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.